selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, keselamatan. Dan Budi harap kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Ada yang jangan lupa kalian tetap bertanggung jawab dengan tugas-tugas kalian. Ya, hari ini yang pertama kita akan belajar tentang materi fikih. Jadi di semester 2 ini ada 2 bab mengenai materi fikih. Yang pertama ada jual beli dan yang kedua adalah pinjam meminjam. Nah, sekarang Bu Rima akan menerangkan materi yang pertama dulu, yaitu mengenai materi jual beli. Lah, tentunya kalian sudah umum mendengar peristiwa atau kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian jajan, itu sudah dinamakan dengan proses jual beli. Nah, silakan kalian buka buku LKS kalian pada halaman 13 nih. Nah, dan sambil mendengarkan atau menyimak video dari Bu Rima, kalian buka buku LKS-nya sampai belibet deh ngomongnya Bu Rima. Kalian buka buku LKS kalian, nggih. Disimak bukunya, mungkin ada yang penting digaris bawahi sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Nikma. Ya, ketentuan jual beli. Di situ disebutkan apa sih proses jual beli itu? Apa sih kegiatan jual beli itu? Lah, di situ sudah disebutkan bahwa pengertian jual beli secara umum adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu atas keridhaan kedua belah pihak. Jadi, yang dinamakan dengan proses jual beli itu adalah proses menukar sesuatu dengan sesuatu. Maksudnya sesuatu dengan sesuatu itu apa? Lah, kalau dulu kita menukar barang dengan barang, itu yang dinamakan dengan proses barter. Lah, misalkan Kesha punyanya singkong, terus Yulia punyanya beras. Aku kok ingin makan beras toh. Terus misalkan akhirnya Kesha menukarkan singkongnya dengan beras Yulia. Lah, di situ ada kesepakatan. Si Kesha-nya ngomong, Yul, aku pengen dong menukar singkongku dengan berasmu. Nah, gitu. Kira-kira berapa singkong yang harus aku tukarkan agar bisa aku mendapatkan beras? Lah, misalkan seperti itu. Itu kalau dulu sebelum kita menggunakan alat tukar yang sah, yaitu uang. Tapi karena sekarang sudah ada uang, maka kita menukar uang dengan barang yang kita perlukan. Lah, kalau dulu itu barang dengan barang atau yang disebut dengan barter. Lah, kalau sekarang kita menukar barang dengan uang. Lah, jadi yang dinamakan jual beli adalah proses ini menukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau sekarang menukar uang dengan barang, singkat kata seperti itu. Nah, terus kalau secara syarak, pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara menerima barang atau uang yang bernilai sepadan dengan barang yang dijual atau yang ditawarkan. Lah, jadi antara barang dengan uang yang ditukarkan itu mempunyai nilai yang sepadan. Misalkan harga satu potong gorengan itu 500, lah itu kan sudah sepadan. Kalau misalkan sepotong gorengan harganya 1 juta, lah itu kan tidak sepadan, padahal cuma sepotong gorengan. Lah, itu jadi jual beli itu adalah barang dengan uang yang ditukarkan itu harus sepadan. Terus juga harus ada ridho di dalamnya, yaitu antara penjual dan pembeli. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam jual beli secara Islam. Lah, kalau dalam Islam penjual atau pedagang itu disebut dengan bai'. Lah, di situ di LKS kalian sudah ada bagi pedagang atau penjual, atau dalam kurung disebutkan bai'. Lah, dalam bahasa Arabnya pedagang atau penjual itu bai'on atau bai'. Lah, terus kemudian pembelinya disebut dengan mushtari. Kalau pedagang bai', kalau pembelinya disebut dengan mushtari. Budi mau ulangi sekali lagi, kalau pedagang itu bai', kalau pembeli itu namanya mushtari. Lah, jadi nanti bagi pedagang dia akan mendapatkan keuntungan atau laba dari barang yang dia jual. Kemudian pembeli akan mendapatkan kepuasan atau bisa memanfaatkan barang yang
dia beli tadi lah itu. Lah, hukum jual beli itu apa Bu Nikmah? Lah, hukum jual beli itu asalnya adalah mubah atau boleh. Jadi kegiatan jual beli ini hukumnya diperbolehkan. Nah, tapi ada pengecualian, kecuali barang yang diperjualbelikan itu adalah barang haram, misalkan narkoba, minuman keras, lah itu tidak boleh, hukumnya haram. Tapi selama kita menjual barang-barang yang jelas kehalalannya, lah itu hukumnya boleh. Pada dulu Nabi pun juga Nabi pun pada saat pada saat itu juga beliau kan juga berdagang kan lah, karena kepintarannya dan kejujurannya dalam berdagang, akhirnya beliau dinikahi oleh majikannya, yaitu siapa? Siti Khadijah. Lah itu kan dulu kan ceritanya Nabi Muhammad itu kan istilahnya karyawannya Khadijah. Lah karena Khadijah ini sangat terpesona dengan kejujuran dan kepiawaian Nabi Muhammad dalam berdagang, akhirnya Khadijah pun menikahi Nabi Muhammad. Lah itu. Jadi hukumnya jual beli itu adalah boleh. Terus setelah itu di situ disebutkan rukun jual beli apa saja. Lah, jadi jual beli itu akan sah jika memenuhi rukun jual beli. Lah, yang pertama rukun jual beli itu ada penjual dan pembeli tentunya. Jadi kalau tidak ada penjual, main pembeli tok, lah kan tidak terpenuhi, itu bukan dinamakan kegiatan jual beli. Jadi harus ada dua pelaku tersebut, yaitu penjual atau pedagang yang disebut dengan bai' tadi, dan yang kedua adalah pembeli atau mushtari. Kemudian yang kedua rukun jual beli itu adalah ada barangnya. Jadi harus ada barang yang dijual. Lah itu harus ada barangnya. Kemudian yang ketiga adalah ada uang atau alat penukar lainnya yang sah. Jadi harus ada alat tukarnya. Kalau sekarang kita menggunakan uang, kalau sekarang karena lebih canggih mungkin bisa menggunakan ATM atau uang elektronik lah lainnya. Jadi harus ada alat tukarnya. Kemudian yang keempat ada ijab qabul. Lah, kok ijab qabul apa sih Bu Nikmah? Bukan ijab qabul dalam pernikahan ya. Ijab qabul dalam jual beli itu juga ada yang dinamakan dengan ijab. Ijab itu apa? Ijab itu adalah pernyataan penjual barang. Kalau qabul artinya di situ disebutkan perkataan pembeli barang. Nah, secara tidak kalian sadari, ketika kalian membeli sesuatu itu kalian sudah melaksanakan yang namanya ijab qabul. Lah, misalkan ijab itu kan tadi pernyataan penjual barang. Lah misalkan kalian ketika ingin membeli suatu barang, misalkan kalian tanya, Bu, baju ini harganya berapa? Lah terus si penjual pun berkata, oh ini harganya 50.000 deh, ini bahannya dari ini. Lah itu perkataan dari penjual, itu yang namanya dengan ijab. Terus qabul itu perkataan dari pembeli barang. Terus ketika kalian sudah fix membeli baju tadi, srek ingin kalian beli, wah iya Bu, aku mau ambil yang ini saja bajunya. Oh iya, silakan. Ya itu, jadi sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lah disitulah ijab qabul terjadi. Lah itu, jadi dalam jual beli itu ada proses ijab qabul. Ijab perkataan dari penjual dan qabul itu adalah perkataan dari pembeli. Lah itu. Terus setelah rukun ada syarat jual beli. Yang pertama, syarat jual beli adalah berakal sehat. Lah, jadi ketika ada orang yang kurang berakal sehat, misalkan orang gila melakukan jual beli, lah itu tidak sah. Lah, tapi apa ya, mungkin masa orang gila melakukan jual beli, kan ya nggak mungkin. Siapa pedagang yang mau? Lah itu.
Jadi syarat yang pertama adalah berakal sehat. Kemudian yang kedua adalah atas dasar keinginan sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman. Jadi kalian ingin membeli sesuatu itu berdasarkan keinginan dan kebutuhan kalian sendiri, bukan karena dipaksa. Kemudian yang ketiga, barang tidak mubazir, halal dan jelas. Jadi barangnya itu halal, terus jelas. Nanti barang yang tidak jelas itu bagaimana Bu maksudnya? Nanti ada di bawah. Terus kemudian yang keempat adalah penjual dan pembeli sudah balik. Jadi penjual dan pembelinya itu sudah balik lah. Ketika masih anak-anak, dan nanti dikhawatirkan akan terjadi keruwetan, nanti malah nggak jelas akadnya, ijab kabulnya nggak jelas. Jadi ketika belum balik maka tidak disarankan untuk melaksanakan jual beli. Nah, tapi aku dulu ketika masih kecil sudah disuruh ibu beli misalkan bawang ke rumah Mbak Jum misalkan. Lah, iya, kamu memang belum balik, tetapi kan si penjualnya kan sudah balik. Lah, itu. Jadi hal tersebut tidak apa-apa karena salah satu terpenuhi. Lah, tapi kalau sama-sama masih kecilnya, lah itu yang tidak diperbolehkan, tidak memenuhi syarat jual beli. Lah, kemudian itu tadi syarat penjual dan pembelinya. Lah, barang yang pun juga harus ada syaratnya, dinyatakan sah untuk diperjualbelikan. Yang pertama, barang tersebut harus suci, tidak najis. Lah, jadi barangnya itu suci. Misalkan kalau sayuran, buah-buahan itu kan sudah jelas suci, tapi yang tidak suci itu apa? Nah, misalkan kotoran, lah tidak diperbolehkan. Kotoran itu kan hal yang najis, itu tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Terus kemudian mempunyai manfaat. Jadi barang tersebut mempunyai manfaat ketika diperjualkan, kemudian kita beli itu kita dapat manfaatnya. Jadi ketika tidak ada manfaatnya, lah itu tidak memenuhi syarat untuk dijual barang tersebut. Terus kemudian milik sendiri atau dipercaya untuk mewakilinya. Jadi barang yang dijual itu harus milik sendiri, tidak boleh milik tetangganya dijual. Misalkan kalian ngerah pelem tonggone terus kalian jual, lah itu tidak boleh. Sudah kalian mencuri terus kalian jual, bukan miliknya, lah itu tidak boleh. Kecuali tetangga kalian menyuruh kalian, misalkan Noval tolong jualkan mangganya Bu Nikmah ya. Lah itu kan sudah ada perjanjian atau sudah ada perkataan dari si pemilik untuk diwakilkan menjualkan. Lah itu boleh. Tetapi kalau tidak ada izin terus kalian moro-moro menjual punya tetangga nih, lah itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah barang dapat diketahui yang keempat barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual burung yang terbang di udara dan ikan di lautan. Nah, ini barang dapat diserah terimakan. Jadi ada barang jelasnya. Misalkan kalian beli sayur ke rumah Mbak Jum, misalkan Mbak Jum aku beli sop-sopan misalnya. Lah nanti kan kalian pulang membawa sop-sopan, toh jelas barangnya yang kalian bawa itu jelas. Lah yang dimaksud di sini adalah barang yang tidak jelas itu bagaimana? Lah yang tidak dapat diserah terimakan itu bagaimana? Misalkan ada penjual kalau ikan di lautan mau tak jual, siapa yang mau beli? Lah itu kan tidak jelas barangnya, nanti lah menyerah terimakan gimana lah. Padahal ikan di lautan kan banyak, lah itu yang tidak sah. Kalau burung terbang kalau itu tak jual, silakan siapa yang mau beli. Lah nanti kalau kita mau ngambilnya gimana, kan tidak bisa. Lah itu yang tidak sah, kan barangnya tidak dapat diserah terimakan. Lah itu. Terus kemudian yang nomor 5 adalah barang dapat diketahui dengan jelas baik sifat, ukuran, jumlah maupun bentuknya oleh penjual dan pembeli. Jadi ukurannya itu kita tahu, bentuknya itu kita tahu. Jadi intinya fisik atau penampilan barang yang akan kita beli itu kita tahu. Misalkan kita beli lemari, oh bentuknya lemari kotak, gedenya segini. Nah itu kita tahu. Lah yang tidak sah itu yang bagaimana Bu? Yang tidak sah ini di LKS kalian sudah disebutkan bahwa contohnya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan. Lah itu tidak sah.
Karena kan kita nggak tahu nanti misalkan kalian menjual anak sapi yang masih dikandung sama ibunya, lah kan kita nggak tahu anaknya sapi itu nanti lahirnya sehat atau apa enggak, nanti lahirnya selamat atau enggak, kita kan nggak tahu. Lah kan belum pasti hal tersebut, lah itu tidak sah hukumnya untuk diperjualbelikan. Lah dari sini Bu Dima terangkan sampai di sini dulu. Nah, terus itu tadi materi tentang jual beli. Sekian untuk hari ini. Lah nanti untuk khiyar nanti akan Bu Dima terangkan pada video selanjutnya. Lah dari sini nanti tugas kalian adalah membuat pertanyaan dari materi hari ini. Jadi silakan buat pertanyaan, 2 pertanyaan mengenai proses atau kegiatan jual beli. Lah itu nanti akan Bu Dima jawab. Terima kasih. Sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lelah untuk belajar dan jangan takut atau jangan malu untuk bertanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.